Baik, 47 kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah ini belum juga bergabung retret di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, meskipun ini sudah memasuki hari ketiga. Kemarin konsolidasi ini sudah dilakukan. Lantas apa yang kemudian ini membuat hari ini, hingga hari ini setidaknya kebijakan ini masih belum diturunkan dan juga arahan maupun juga izin masih belum diperuntukkan. Padahal mereka semua kader PDI Perjuangan ini sudah berada di sekitaran Magelang, Jawa Tengah. Kami akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah berada di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio sudah hadir Prof. Henry Subiakto yang merupakan Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Erlangga. Selamat malam, Prof. Henry. Selamat malam, Mbak. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sambungan Zoom juga sudah tersambung bersama kami Prof. Burhanuddin Muftahdi yang merupakan analis politik. Selamat malam, Prof. Burhan. Apa kabar? Malam, Tiara. Baik, Alhamdulillah. Baik, kami akan langsung sapa juga Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Pak Wamen. Ini baik. belum. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam semuanya. Saya akan mengarah ke Prof. Henry terlebih dahulu. Ya. Prof. Henry, kalau tadi kita sudah lihat ya bahwa memang retret ini memasuki hari ketiga, sejumlah agenda sudah dilangsungkan secara padat begitu ya. Masukan-masukan, kemudian juga materi-materi. Nah, apa yang kemudian ini ditunggu oleh PDI Perjuangan memasuki hari ketiga ini, padahal kita ketahui konsolidasi ini sebenarnya sudah dilakukan kemarin, Prof. Iya, sebenarnya posisi PDIP atau PDIP ya, PDI Perjuangan ini pada posisi yang agak sulit. Dia harus tegas karena menghadapi perkembangan politik kemarin ya, baik itu terkait dengan Pak Hasto yang ditahan, kemudian terkait dengan adanya demo-demo besar. Mereka harus mengambil sikap yang tegas, ada di pemerintah atau berada di posisi yang di luar pemerintah. Tapi juga posisinya berat. Kalau terlalu keras itu resikonya adalah kader-kader mereka ini bisa jadi nanti akan kesulitan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Apalagi kalau terkait dengan anggaran pusat ya, kemudian terkait dengan persoalan hukum. Karena kita tahu bahwa hukum di era sekarang seringkali menjadi tool of political engineering gitu kan. Ini kan yang sering dilihat masyarakat kan seperti itu. Nah, mau tidak mau lalu sekarang harus posisinya jelas nih Bu Mega ini. Dia harus ada di luar pemerintahan, tetapi juga harus mengakomodir jangan sampai kader-kadernya seolah-olah dikorbankan untuk menjadi pion-pion yang melawan pemerintah pusat. Makanya ketika ini nggak jelas, itu justru menguntungkan dari para kader. Menguntungkan kader PDI Perjuangan? Oh iyalah, di satu sisi mereka udah datang ke Magelang, berarti mereka itu menunjukkan ada pesan bahwa mereka mengikuti perintah pemerintah pusat, kan begitu kan? Tapi di sisi yang lain dia tidak masuk karena mengikuti arahan dari ketua umum. Artinya ada loyalitas. Sehingga mereka ini ada di posisi yang sama-sama dekat, baik itu di pemerintah pusat maupun juga di PDIP. Ini menyebabkan bahwa mereka tidak bisa dipersalahkan, kan begitu. Seolah-olah nunggu arahan dari Bu Mega. Sementara Bu Mega kelihatan bahwa dia ada di posisi yang berbeda dengan pemerintahan. Dan ini satu-satunya ketua umum yang tidak atau berseberangan atau berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Dia dikeroyok oleh banyak sekali partai politik, bahkan mungkin juga dikeroyok oleh buzzer-buzzer kalau di media sosial begitu kan. Tapi Bu Mega satu-satunya atau partai satu-satunya. Sehingga di sini sebenarnya PDI bisa saja kalau dia memainkan political game ini dengan baik, mereka-mereka yang mengkritisi pemerintah, mereka-mereka yang ada di luar pendukung pemerintah, itu nantinya justru akan mau tidak mau sekarang partai yang di luar pemerintahan cuma PDIP kan begitu. Ini peran PDIP bisa cukup besar ke depan karena kita tahu bahwa, mohon maaf kalau saya mengatakan yang sekarang pro pemerintah dan yang anti pemerintah itu boleh dikatakan hampir terbelah, besarnya hampir sama, bahkan mungkin bisa saja yang anti pemerintah walaupun risetnya mengatakan 80%, bisa saja itu juga lebih besar juga bisa. Nah, ini adalah potensi yang bisa diambil oleh PDIP. Kalau dulu mungkin ada partai-partai lain, tapi kan partai-partai lain kan nggak jelas posisinya. Hanya PDIP yang nampaknya jelas. Itu yang bisa saya lihat. Oke, baik. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Sudah tersambung ya Pak Wamen ya? Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam. Baik,
Pak Wamen, mungkin saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Sampai di hari ketiga ini, apakah masih sama jumlahnya 47 kader dari PDI Perjuangan yang seluruhnya adalah kepala daerah, begitu ya, masih belum hadir di retret di Magelang, Pak Wamen? Masih sama 47 orang yang kita harapkan hadir berdasarkan catatan data kepala daerah. Sampai hari Minggu malam ini belum hadir di lokasi retreat di Akademi Militer. Baik, sejauh ini Pak Wamen, komunikasi yang mungkin sudah dijalin antara mungkin perwakilan dari PDI Perjuangan dengan pihak Mendagri ini seperti apa? Saya kira semuanya dalam posisi menunggu dengan tentunya harapan yang sama bahwa kepala daerah yang belum bergabung akan bisa segera bergabung untuk mengikuti rangkaian pembekalan di Magelang yang sangat penting ini dan sangat bermanfaat dan ditunggu juga oleh semua yang ada di sini, karena pasti yang belum bergabung di sini memiliki kedekatan, persahabatan, hubungan kerja, dan ada prospek kemungkinan bersinergi di masa depan, dan tentunya akan sangat menambah nilai apabila yang belum bergabung ini juga kemudian entah malam ini atau besok ini bisa bersama-sama dengan kami di sini. Baik, tapi ada tidak komunikasi di Mendagri begitu ya, mungkin langsung dengan Ibu Megawati Soekarno Putri atau Mas Pramono Anung begitu, Pak Wamen? Ya, komunikasi itu dibangun dengan semua, dijaga. Tidak mungkin dalam situasi seperti ini semua menutup diri. Yang penting kita bisa sama-sama melakukan komunikasi yang intensif untuk bisa sesegera mungkin mencari titik temu. Saya kira seperti itu. Dan kemarin seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pak Heri Heriawan telah menemui teman-teman yang belum bergabung, dan ada kesamaan cara pandang yang menganggap bahwa retret di Magelang ini penting untuk semua dan berharap untuk bisa bergabung sesegera mungkin di Magelang ini. Baik, tapi mungkin kalau tadi saya sedikit mengutip ya statement dari Prof. Henry Subiakto bahwa mereka yang kemudian ini tidak hadir ini sebenarnya tidak bisa dipersalahkan, Pak Wamen. Nah, kalau mungkin dari secara aturan konstitusional terlebih dahulu, ini akan ada sanksi tidak sih yang kemudian akan dijatuhkan kepada mereka yang tidaknya tidak atau bahkan terlambat datang ke retret ini, Pak Wamen? Sebetulnya apa yang dilakukan hari ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga ada turunan-turunannya yang memandatkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan politik dalam negeri, peningkatan kapasitas kepemimpinan dari aparatus di daerah. Ini adalah kewajiban kami begitu. Dan tentu apabila tidak mengikuti ini, ruginya itu ada pada teman-teman pemerintahan daerah sendiri yang semestinya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan perspektif kepemimpinan, pemahaman tentang pemerintah pusat, tugas, kewenangan, dan banyak hal-hal penting lainnya begitu. Namun demikian tentu kami memiliki juga beberapa mekanisme apabila tidak mengikuti pembekalan kali ini, bisa mengikuti kloter berikutnya untuk pembekalan kepala daerah sambil nantinya menunggu keputusan MK. Jadi ikut dengan gelombang berikutnya pasca keputusan MK. Baik, saya ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam hal kemarin ya, sudah berkonsolidasi, ini apa sebenarnya yang ditunggu? Karena para kader ini juga diminta ternyata untuk tetap bersiaga di area Magelang yang kemudian ini tidak jauh dari lokasi retret begitu. Prof. Burhan, silakan. Ya, memang muncul banyak spekulasi ya, mengapa PDI Perjuangan tidak tegas saja melarang kadernya yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 untuk tidak hadir. Jadi dalam surat yang ditandatangani oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum, itu memang alasan yang disebut sangat eksplisit ya, menindaklanjuti berkaitan dengan apa yang diklaim sebagai kriminalisasi hukum Sekjen PDI Perjuangan. Jadi bukan karena alasan inefisiensi anggaran atau bukan karena alasan militerisasi sipil, tapi lebih
karena faktor penahanan Sekjen PD Perjuangan, itu satu. Yang kedua, karena tidak ada penegasan untuk hadir dalam acara retreat, tetapi yang disebut adalah penundaan dan diminta untuk standby berkaitan dengan keputusan lebih lanjut kalau misalnya PD Perjuangan mengambil keputusan untuk memerintahkan untuk hadir, itu yang kemudian menimbulkan banyak gosip kan di belakang layar. Apakah surat itu bagian dari tarik ulur di belakang layar? Nah, saya atau Bung Prof. Henry tidak tahu ya apa yang berada di belakang layar, karena itu bagian dari politik dramaturgi ya, backstage, itu tidak bisa akses apa yang ada di belakang layar, meskipun media beberapa kali melemparkan semacam spekulasi apakah ini bagian dari tarik menarik berkaitan dengan penahanan Mas Hasto gitu ya. Tapi lagi-lagi yang saya tangkap memang ada semacam tarik menarik di belakang layar, tetapi yang saya khawatirkan itu kepala daerah dari PD Perjuangan ini, karena hubungan mereka setelah dilantik itu lebih banyak dengan pemerintah pusat untuk urusan governability. Jadi ada yang disebut dengan istilah executive toolbox, dan itu bisa dipakai oleh pemerintah pusat terutama dalam relasinya dengan pemerintah daerah. Jangan lupa pemerintah daerah itu banyak yang masih disubsidi oleh pemerintah pusat berkaitan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil ya, DBH. Itu kalau misalnya pemerintah pusat menjadikan ketidakhadiran dalam acara retreat ini sebagai cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, itu kasihan juga kepala daerah dari PD Perjuangan, karena mereka pada dasarnya tidak ingin berada dalam situasi di tengah-tengah ya, gajah bertarung pelanduk mati di tengah. Jadi sebenarnya pengen ada kepastian supaya tidak menjadi semacam, kalau istilah Prof. Henry tadi, pion gitu ya, yang ada di tengah ketika menteri atau ratu bertarung, kalau kita analogikan dalam bidak catur ya. Jadi ini posisi yang terus terang sangat sulit buat mereka. Jadi saya bisa memahami kalau misalnya ada 4 atau 5 kepala daerah yang akhirnya mengambil keputusan untuk ikut retreat tanpa menunggu keputusan lebih jauh berkaitan dengan penarikan surat instruksi dari Ibu Mega. Baik, Prof. Burhan, kalau tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya ini kepentingannya juga balik-balik lagi kepada mereka yang sudah terpilih sebagai kepala daerah begitu, dan akan menjadi bumerang ketika mereka mungkin tidak tergabung dan tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik, baik itu sesama kepala daerah maupun dengan pemerintah pusat. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi-materi ya tentunya ya. Saya juga penasaran seperti apa sebenarnya kemudian materi yang akan dihadirkan besok di hari keempat. Agendanya apa saja Pak Menteri, tapi mungkin boleh dijawab usai jeda berikut ini. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.